Halo Sobat Entrepreneur, selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di Inspire Podcast yang nantinya kita akan membahas berita seputar bidang entrepreneur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang branding produk di sosial media. Pastinya teman-teman semuanya udah gak asing kan ya sama branding usaha. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa disimak sampai habis ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Jadi di sini aku dibersamai sama partner podcast aku. Kalian kepo nggak sih siapa yang jadi partner podcast aku pada season ini? Gimana nih? Mau kenalan atau enggak ya? Kenalan dong kak. Oke, kenalan ya. Yaudah deh, kenalan deh. Oke, halo semuanya, kenalin aku Citra Salsabila dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Halo Citra. Halo Kak Umi. Ya, Ya, deh. Spill, nggak apa-apa deh, kita kenalan lagi aja kali ya. Ya, kenalan lagi aja ya. Oke, kenalin aku Syarifah Umihani dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Halo Kak Umi. BTW Citra udah siap kan ya buat bincang-bincang santai di season ini? Pastinya udah siap dong kak. Oke, nah karena Citra udah siap, aku mau tanya nih ke Citra. Tanya apa tuh kak? Apa tuh? Jadi Citra udah tahu belum branding itu apa? Oke, kalau setahu aku, branding itu adalah proses yang melibatkan penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan identitas suatu merek atau perusahaan. Nah, ini adalah cara yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk membedakan diri mereka dari pesaing, dan juga menciptakan citra yang kuat dan berkesan di mata konsumen atau pemangku kepentingan. Nah, branding itu bukan cuma tentang logo atau desain visual aja nih Kaumi, tapi juga tentang nilai-nilai, pesan, budaya, dan pengalaman yang terkait dalam merek tersebut. Bener banget Citra. Jadi kalau misalkan kita punya produk usaha, kita juga harus bisa membranding usaha tersebut ya. Apalagi sekarang kan banyak banget cara biar kita bisa kenalin usaha kita ke masyarakat luas. Contohnya aja kayak branding usaha di Instagram atau TikTok. Nah, sekarang kan yang lagi tren tuh live TikTok itu ya. Bener nih. Nah, jadi live TikTok itu menjadi sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ya tentunya buat para pelaku usaha. Nah, kalau Citra sendiri setuju nggak sih dengan adanya tren tersebut? Oke, kalau dari aku setuju banget nih Kak Umi. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan platform TikTok buat jual produk di sesi live streaming ini, atau yang sering kita sebut live TikTok, ini tuh telah jadi tren yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pendapat ini juga bisa bervariasi nih tergantung dari perspektif orang-orang. Nah, ada juga keuntungannya nih yang bisa kita dapetin. Yang pertama, akses ke audiens yang luasnya. Jadi TikTok ini punya jutaan pengguna aktif ya setiap harinya, yang berarti kita memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mencapai audiens yang sangat besar dan juga beragam. Yang kedua adalah keterlibatan yang tinggi. Nah, jadi live streaming di TikTok ini seringkali memicu keterlibatan yang tinggi atau partisipasi dari pemirsa. Nah, jadi kita bisa berinteraksi secara langsung dengan pemirsa dan juga kita bisa melakukan sesi tanya jawab dengan mereka dan juga kita bisa membangun koneksi yang lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah kreativitas. Nah, TikTok ini dikenal sebagai platform yang mempromosikan kreativitas. Jadi kita dapat menggunakan video pendek, musik dan juga efek khusus untuk membuat pengalaman belanja yang lebih menarik lagi. Yang keempat adalah keterjangkauan. Jadi mulai live TikTok ini tidak memerlukan peralatan yang mahal atau infrastruktur yang khusus ya. Jadi kita cuma perlu smartphone sama kuota. Wah, dari keuntungan-keuntungan yang udah Kak Umi tadi nih, ternyata nggak main-main ya kehebatan dari fitur ini. Bener banget Citra. Nah, kalau Citra sendiri udah pernah atau belum sih cobain fitur yang lagi tren itu? Kalau dari aku pribadi nih belum nih kak, tapi setelah tahu keuntungannya didapat, ini tuh bikin aku tertarik dan pengen coba juga nih Kak Umi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita bakal kasih tips dan trik buat teman-teman semuanya yang mau branding usahanya. Kira-kira gimana nih Citra? Pastinya dong, kita share kali ya Kak Umi. Boleh. Oke, yang pertama, kenalin tujuan dan nilai. Jadi yang pertama, teman-teman itu harus tentuin dulu tujuan bisnisnya mau apa dan apa yang mau teman-teman capai melalui branding tersebut. Dan identifikasiin juga nih nilai-nilai yang mendasari usaha teman-teman, kayak kejujuran, inovasi, kualitas, atau pelayanan pelanggan yang luar biasa. Oke, yang kedua nih kita perlu mengenali target audience. Nah, teman-teman perlu mempelajari siapa sih target audience kita gitu. Terus juga kita perlu mengenali apa kebutuhannya, kemudian preferensinya, dan juga bagaimana bisnis kita bisa memenuhi dan juga kita perlu mempertimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, dan juga geografinya.
Nah, yang ketiga, harus buat nama dan logo yang memiliki identitas yang kuat. Kenapa? Karena teman-teman bisa pilih nama bisnis yang mudah diingat dan relevan dengan produk atau layanan teman-teman. Dan juga pastinya tersedia untuk pendaftaran dan desain logo yang mencerminkan kepribadian dan nilai bisnis teman-teman. Nah, pastiin juga logo ini tuh digunain secara konsisten di seluruh platform teman-teman. Yang keempat nih, ada bentuk identitas visual. Nah, teman-teman bisa membuat palet warna yang konsisten ya, dan juga gaya desain yang mencerminkan kepribadian dari bisnis teman-teman. Dan juga kita bisa menggunakan identitas visual ini dalam semua materi pemasaran, mulai dari situs web sampai ke materi promosi. Oke, yang terakhir nih, bisa tentuin pesan merek teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin pesan merek yang jelas dan komunikatif yang merangkum nilai dan manfaat bisnis teman-teman. Pastinya juga pesan ini tuh konsisten dalam semua komunikasi sama pelanggan. Nah, gimana nih teman-teman tips dan trik yang udah kita paparin tadi? Jadi teman-teman udah yakin atau belum buat segera membranding usahanya? Pastinya udah yakin ya Kak Umi ya. Nah, bener banget nih, karena proses branding itu tugas dan kesuksesannya itu perlu banget waktu dan dedikasi. Penting juga buat selalu mendengarkan pelanggan dan siap buat beradaptasi nih dengan perubahan di pasar atau industri. Karena dengan waktu dan usaha yang tepat, branding yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, dan keberhasilan bisnis. Oke, kayaknya bincang santainya udah terlalu panjang kali lebar kali tinggi ya Kak. Nah, gimana nih kalau kita akhiri aja yuk bincang santainya pada season kali ini. Nah, semoga dari apa yang kita bicarakan tadi bisa membawa manfaat dan juga menambah informasi buat Sobat Interest semua. Oke, sebelum diakhiri, Citra mau pantun nggak? Kayaknya Kak Umi aja deh yang pantun deh. Boleh, tapi nanti Citra bilang cakep ya. Oke, bilang cakep gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke taman mini. Cakep. Singgah sebentar membeli kuaci. Cakep. Podcast kita sampai di sini. Jangan lupa branding produk sendiri. Aku Umi. Dan aku Citra. Sekian dari Inspire Podcast Season 3. Sampai jumpa di Inspire Podcast season selanjutnya. Bye!